315 akan menjelaskan pengertian elastisitas berdasarkan teori diferensial. Elastisitas dari suatu fungsi y, fungsi x berkenaan dengan x dapat didefinisikan sebagai n sama dengan elastisitas y per elastisitas x sama dengan lim delta x mendekati 0 dalam kurung delta y per y dalam tutup kurung dibagi delta x per x tutup kurung sama dengan dy per dx dikali x per y. Ini berarti bahwa elastisitas y sama dengan fungsi x merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam y terhadap perubahan relatif dalam x. Untuk perubahan x yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain, elastisitas y terhadap x dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan y terhadap persentase perubahan. Baik, saya Vindi Agnes Arinawati, NIM 030 akan membahas mengenai rumus elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya adalah elastisitas produksi sama dengan persen delta P dibagi persen delta X sama dengan EP dibagi EX sama dengan limit delta X 0 delta P per P dibagi delta X per X sama dengan dP per dX dikali XP, di mana dP per dX adalah produk marginal dari XP atau Fx. Produksi akan suatu barang dikatakan bersifat yang pertama, elastis apabila elastisitas produksi lebih dari 1, yang artinya jika jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan inputnya. Yang kedua, unitary elastis. Apabila elastisitas produksi sama dengan 1, yang artinya jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang sama besarnya daripada persentase perubahan inputnya. Kemudian yang terakhir, inelastis apabila elastisitas produksi kurang dari 1, yang artinya jika jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan inputnya. Baik, saya Sevia Surya Putri Suwandi, NIM 023 akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang faktor-faktor elastisitas produksi. Jadi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam elastisitas produksi dibagi menjadi 2, yaitu faktor produksi tetap atau factor of production, yang artinya faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak bergantung pada jumlah produksi, contohnya seperti mesin. Yang kedua, faktor produksi variabel. Nah, faktor produksi variabel ini faktor produksi yang jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi, contohnya seperti tenaga kerja. Dalam faktor variabel dituliskan Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, S3, Xn. Jadi Y adalah faktor produksi variabel X1. Jika faktor-faktor produksi X2 dan X3 Xn, maka pemakaiannya ditetapkan pada suatu tingkat tertentu. Dalam mempelajari tingkat penggunaan faktor produksi, ada 3 buah kurva terpenting yang harus dipelajari, yaitu yang pertama kurva produk total, yang kedua kurva produk rata-rata, dan yang ketiga kurva produk marginal. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang kurva produk total. Kurva produk total menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang diproduksi semakin meningkatkan. Pada gambar kurva tersebut, produksi besar XM akan tercapai kondisi maksimum.
Apabila jika faktor produksi ditambah lebih besar dari XM, justru akan menurunkan produksi. Yang kedua yaitu kurva produk rata-rata. Jadi kurva produk rata-rata menunjukkan hubungan antara penggunaan faktor produksi yang digunakan dalam rata-rata. Pada kurva tersebut, produk rata-rata C ialah Y2 garing X2. Jadi titik C merupakan titik singgung terluar antara kurva total dan garis dari titik pangkal 0. Yang terakhir yaitu kurva produk marginal. Jadi kurva produk marginal merupakan kemiringan dari kurva produk total. Jadi besarnya sama dengan tangent sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada kurva produk total.